Siapa Fudail bin Iyad yang mengatakan bahwa mengamalkan satu ayat Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kan jumlahnya berapa? 6.230 ayat toh. Nah itu mengamalkan satu saja itu sangat lebih baik dari 1.000 khatam Al-Quran. Ya Allah. Apalagi kalau lebih dari satu ayat. Nah Fudail ini lahir di daerah Samarkand ya, Samarkand. Jadi satu daerah dengan Abu Lais As-Samarkandi yang makamnya itu diyakini beberapa orang di Tuban itu. Oh, Samarkand. Iya, Abu Lais. Samarkand. Di Asia Tengah lah, Khurasan. Nah, beliau ini lahir pada abad kedua Hijriah. Jadi ya generasi setelah sahabat. Dan kita tahu bahwa dia ini adalah perampok yang paling ditakuti. Perampok ini Prof. Perampok yang paling ditakuti. Masya Allah. Dan tidak pernah gagal merampok, tidak pernah gagal. Dan tidak pernah disentuh oleh aparat keamanan. Masya Allah. Awalnya perampok ya? Ya, perampok ya dia. Jangankan, jadi kalau orang melewati daerah itu susah toh. Satu sisi harus melewati daerah itu, tapi satu sisi harus ketemu dengan ini. Jadi ketakutan. Mendengar namanya saja orang sudah gemetar. Tapi Mas Ishak bisa membayangkan ya, orang sekuat dan pemberani itu, ya itu ternyata ada passwordnya, itu bisa takluk itu. Bisa takluk gitu ya. Jadi dengan polisi tidak takut, ya, dengan orang sekuat apapun tidak takut. Tapi ternyata dia ini takluk kepada seorang wanita. Ya Allah. Takluk pada seorang wanita. Jadi wanita itu memang pelumpuh. Hebat ya Prof. Wanita itu punya kekuatan yang besar. Ya, orang-orang yang ditakuti di negeri ini mungkin gitu ya, dikagumi ini bisa saja dia tunduk kepada seorang perempuan. Itu hebat. Maka ad-dunya mata wa khairu mata ya al-mar'atus sholihah. Maka dunia ini adalah aset besar dan yang menentukan itu, dan aset yang termahal itu adalah istri yang sholihah. Ya Allah. Ya, jadi Mas Ishak sendiri saya yakin banyak berubah cara hidupnya itu karena bertemu dengan istri. Soal ibadah, soal kedermawanan, soal apa, soal hormat kepada orang. Itu. Dan Mas Ishak bisa saja berani untuk menghadapi orang, tapi Mas Ishak juga iya. Sebaliknya. Maka benar itu jadi kalau wanita istri-istri itu yang solihah, Masya Allah, negara ini negara akan baik. Karena istri yang solihah. Iya benar. Jadi yang menentukan warna negara ini itu baik itu ya seorang wanita. Jadi wanita yang bisa, Masya Allah, membimbing suami, dan wanita yang bisa melahirkan anak-anak yang hebat. Ya Allah. Ya. Jadi kalau Anda mengagumi orang, Anda salah kalau tidak mengagumi istrinya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Anda mengagumi Pak Kiai A, Pak Kiai B, Ustadz A, Ustadz B, itu Jenderal A, Jenderal B, ini. Salah benar kalau Anda itu hanya mengagumi dia dan tidak mengagumi istrinya. Ya Allah. Mengagumi pasangan hidupnya. Dia kok bisa mengikhlaskan suami bisa berkarir yang begitu jauh ya, meninggalkan banyak waktu di rumah. Itu kok bisa berpakaian yang selalu bagus, harum ya. Bisa membuat karya-karya besar. Itu ada hubungannya dengan jasa seorang wanita. Masya Allah. Nah, dia ini perampok, tapi dia ini jatuh cinta pada seorang wanita.
Ya namanya perampok kita tahu toh Mas Iya. Ishak ya. Itu apa yang kalau dapat uang ya untuk minum, untuk wanita toh Mas. Iya. Ya toh? Nggih. Ini ya suatu saat dia ingin malam-malam dia akan mendatangi wanita itu untuk melampiaskan hasratnya. Nggih. Dengan kan dipagari rumahnya wanita itu, dipagari wanita itu, batu rumah itu dipagari, akhirnya supaya bisa masuk ya dia harus memanjat rumah itu. Memanjat rumah. Nah ketika dia memanjat rumah itu alhamdulillah, ketika dia memanjat rumah itu dia mendengar wanita itu mengaji, membaca Quran. Sampailah yang di telinganya itu surah Al-Hadid ayat 16. Surat Al-Hadid ayat 16 ya Prof ya. Al-Hadid ayat 16. Ini perampok hebat ini ya, perampok tapi ngerti Al-Quran ya. Masya Allah. Tapi bagi yang tidak mengerti pun ya itu jangan kaget juga. Ada orang yang masuk Islam karena mendengar alunan Al-Quran walaupun tidak tahu artinya. Jadi Quran itu memiliki power besar. Baik bagi orang yang paham, yang tidak paham ataupun lebih-lebih lagi yang paham. Nah yang dibaca itu ini Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ini artinya belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Masya Allah. Belumkah saatnya ya tidakkah sekarang ini saatnya yang tepat untuk berubah menjadi orang yang mengingat Allah? Ya Allah. Artinya ya kenapa ditunda gitu tuh. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sudah waktunya bagi orang-orang mukmin itu untuk lebih menundukkan hatinya untuk ingat Allah dan mengikuti kebenaran yang diturunkan Allah itu. Ya Allah. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik, orang-orang banyak berdosa. Masya Allah, ayat ini juga berlaku untuk kita. Kenapa sih kita harus menunda-nunda untuk jadi orang yang lebih baik? Ya Allah. Tidakkah saatnya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sudah waktunya kita ini bertobat?
kita berubah, kita hijrah ya, menjadi orang-orang yang lebih baik. Sudah, kenapa ditunda? Nah, dia mendengar itu kemudian dia mengatakan, saya biasanya dipanah orang, saya bisa mengelak. Tapi hari ini panah Allah telah menusuk dadaku. Ya Allah. Masya Allah. Ini hari ini panah Allah telah menusuk dadaku, menembus dadaku. Masya Allah. Lalu dia membatalkan, dia memanjat pondok tadi itu, turun pelan-pelan. Lalu dia pulang, ya, malam-malam. Dia tidak langsung pulang, dia duduk termenung di bawah reruntuhan rumah rumah. Termenung di situ. Nah, ternyata banyak saudagar-saudagar yang lewat. Wah, ini makanan ini. Ya toh? Betul. Wah, ini makanan ini. Makanan perampok ini. Ya, cocok. Tapi saat itu dia tidak mau, tidak ada keinginan untuk merampok. Masya Allah. Masya Allah. Terus setelah itu kemudian dia belajar agama di Irak, di Kufah.